Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajaran kita doa mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan, perlindungan, keberkahan di dunia dan akhirat, dan pembelajaran kita mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita akan bahas mengenai dan jadi tujuan belajar kita mengetahui Nabi dan Rasul selain yang 25 yang sudah kita ketahui. Yang pertama adalah Nabi Sis alaihissalam. Nabi Sis alaihissalam merupakan anak dari Nabi Adam alaihissalam setelah dikisahkan, ya, setelah dua orang anak Nabi Adam yaitu Qabil dan Habil saling bersaing, ya, dan terjadi peristiwa pembunuhan oleh salah satunya, maka Allah mengkurniakan Nabi Allah Sis, ya, kepada Nabi Adam, ya. Nabi Sis ini hidup sekitar 2000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi dengan usia yang 900 sampai 1000 tahun, ya. Dikisahkan nikah dengan seorang wanita bernama Hazurah, ya. Kemudian mengandung lagi seorang bernama Enos yang kemungkinan nanti akan menjadi nabi juga, ya. Ya, dan juga Nabi Sis ini merupakan yang mengajarkan Nabi Idris, ya, untuk mengajarkan baca tulis, ilmu falak, dan juga menjinakkan kuda dan lain sebagainya tentang Nabi Sis alaihissalam. Kemudian diantara para nabi-nabi itu ada yang mengatakan ada yang masih hidup. Siapakah nabi-nabi yang masih hidup selain 25, ya, tentunya? Yang dikatakan para ulama masih hidup, bahkan mengatakan sampai saat ini pun beliau masih ada, itu Nabi Khidir alaihissalam, ya. Nabi Khidir alaihissalam itu pertama kali disebutkan di Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 56 sampai 82, ya. Dikatakan ketika menurut Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwasanya beliau mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguhnya suatu hari Nabi Musa berdiri pada khalayak Bani Israel, ya. Beliau ditanya, siapakah yang paling berilmu? Nabi Musa menjawab, aku. Lalu Allah menegur Nabi Musa dengan firman-Nya, sungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan, ya. Dia lebih berilmu daripada engkau, ya. Intinya Allah tidak suka bila salah seorang nabinya menyombongkan diri, gitu. Lantas Nabi Musa harap bertemu dengan Nabi Allah Khidir, ya. Nah, di sini juga nanti akan disebut seorang nabi yang bernama Yusha bin Nun, ya. Dia juga nanti nabi dari selain yang 25 yang insyaallah kita bahas, ya. Pertama itu tadi yang sudah kita bahas Nabi Sis, kemudian Nabi Khidir, nanti juga kita bahas tentang Yusha bin Nun. Oke. Nabi Allah Khidir alaihissalam dikatakan masih hidup dengan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Isa masih hidup walaupun kisah mereka berbeda-beda. Nabi Khidir dikisahkan masih hidup di dunia, sedangkan Nabi Idris dikatakan masih hidup tapi dia hidup di surga, ya. Karena beliau ketika bertemu dengan malaikat maut, beliau kemudian minta dihidupkan lagi, kemudian dia melihat neraka, kemudian surga. Ketika di surga beliau tidak mau keluar dari surga, ya, wallahu a'lam. Tapi begitulah kisahnya. Kemudian Nabi Ilyas pun sama. Nabi Ilyas juga ketika bertemu malaikat maut, beliau mengatakan, ya Allah, sungguhnya Nabi Ilyas masih ingin berzikir pada Allah. Maka Allah izinkan Nabi Ilyas, maka ditangguhkanlah usianya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dikisahkan juga Allah angkat, ya. Allah angkat, Allah alam. Dan masih saat ini 4 nabi inilah yang dikatakan masih hidup. Berikutnya ada Yusha bin Nun, ya. Yusha bin Nun adalah seorang yang memang dipilih, ya, suksesor dari Nabi Musa, ya, muridnya, untuk menggantikan beliau memimpin Bani Israel, salah satu nabi dari Bani Israel. Ya, memimpin Bani Israel, ya. Kemudian berikutnya adalah Nabi Uzair. Nabi Uzair adalah seorang hamba Allah yang hidup pada zaman antara Nabi Soleh alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, sekitar 5 sampai 4000 tahun sebelum Masehi, ya.
Nabi Uzair adalah seorang nabi yang Allah utus ya, termasuk dari golongan para rasul juga. Kisah Nabi Uzair ini terkenal ketika terjadi penyerangan Yerusalem oleh Raja Bukhtun-Nasar ya. Setelah didapati benar-benar hancur kota Yerusalem, tidak ada seorang pun yang hidup, Nabi tersebut mengatakan, apakah akan hidup lagi manusia setelah semuanya musnah? Maka Allah tidurkan beliau ya selama 100 tahun. Maka setelah 100 tahun dia dibangunkan lagi oleh Allah ya, dengan jasadnya yang masih utuh ya. Sebelum beliau tertidur, kemudian Allah bertanya kepada beliau, berapa lama kamu tinggal di sini? Beliau menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Jadi terasa tidurnya itu sebentar, padahal sudah 100 tahun. Nah, maka Allah pertemukan dia lagi dengan keturunannya yang masih ada, dikatakan bahkan dia ingin melihat rumahnya lagi. Ternyata rumahnya sudah tua ya. Bukan anaknya pun sudah berumur 118 tahun ketika beliau ditidurkan Allah, anaknya berusia 18 tahun ya. Disebutkan dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Uzair adalah di surat At-Taubah ayat 30. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah, dan orang-orang Nasrani berkata ya Al-Masih adalah anak Allah. Nah, dikatakan orang Yahudi menganggap Uzair anak Allah karena ketika dia dibangkitkan lagi, anaknya pun melihat ke orang-orang Bani Israel menyaksikan dia. Mereka meminta Nabi Uzair untuk menulis ulang kitab Taurat, kitabnya Nabi yang diturunkan pada Nabi Musa, karena keadaan itu sudah hancur ya, kota Yerusalem sudah hancur. Maka Nabi Uzair mempunyai pegangan catatan, tapi sayangnya sudah usang. Maka dia minta pada Allah agar diberikan kemampuan. Maka Allah diberikan kemampuan. Saat itulah seperti ada bintang yang menyambar beliau, maka ia bisa mengingat dan menulis ulang. Maka orang-orang menganggap wah, bahwa Uzair punya mukjizat, pastilah dia anaknya Allah. Maka dikatakan Uzair adalah anaknya Allah ya. Yang berikutnya adalah Nabi Sam'un, atau kita mengenal Samson, kisah Samson ya. Kisah Nabi Sam'un ini dikisahkan dalam kitab Qissasul Anbiya. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tersenyum sendiri ya, lalu tanya oleh sahabatnya, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, diperlihatkan kepadaku ketika hari akhir ya, seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang, tidak mempunyai pengikut satupun, masuk dalam surga. Beliau adalah Sam'un. Dalam kitab Musyaffafatul Qulub kalangan Imam Ghazali ya, diceritakan bahwa Rasulullah SAW pada bulan suci Ramadan disuruh ketika dikisahkan tentang Nabi Sam'un, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bisakah ibadah kami menyamai Nabi Sam'un? Ya, karena Nabi Sam'un ketika punya satu mukjizatnya adalah punya kekuatan yang luar biasa, karena dia dikhianati oleh istrinya dan juga dia dianiaya, bahkan coba menyiksaan, pembunuhan padanya oleh raja saat itu ya. Maka dia menghancurkannya, bahkan raja, kerajaan dan juga istrinya meninggal. Maka Nabi Sam'un mengatakan, saya akan beribadah pada Allah selama 1000 tahun. Dan itu salah satu sebab kenapa ada namanya malam Lailatul Qadar ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wallahu a'lam. Ya, nah dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya semua nabi-nabi itu satu, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Ya, tidak ada perbedaan satu sama lain, semuanya hamba-hamba Allah yang taat. Jadi tidak boleh kita mengatakan Nabi Musa itu nabinya orang Yahudi, Nabi Isa itu nabinya orang Nasrani. Bahwasanya semuanya adalah nabi-nabi yang menyembah Allah. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani mengklaim nabi mereka, itu tentu saja hak mereka ya. Tapi kita sebagai umat Islam selalu mengakui semua nabi-nabi itu dan nabi yang utusan Allah ya. Tidak ada yang seperti dikatakan Uzair ibnullah, Nabi Uzair adalah anaknya Allah. Tidak ada status itu, yang ada adalah statusnya hamba-hamba Allah yang taat, yang beriman. Allahu a'lam. Demikian kita tutup pembahasan tentang nabi-nabi tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.